Terus balik lagi sama gue di channel Brian Martin, teman-teman. Gimana nih? Ya udah berapa hari market sideways dan akhirnya saya bisa bikin video lagi ya. Dan ya sekarang udah lebih enak ya lihat marketnya ya, teman-teman. Sedikit ada pergerakan terutama untuk altcoinnya. Bitcoin adanya rebound tapi Bitcoin dominance malah cenderung koreksi ya, lumayan lah lebih enak dilihatnya walaupun ya marketnya masih di situ-situ aja, belum kemana-mana ya. Oke. Ya, di sini kita bisa lihat juga per 24 jam terakhir ini lebih didominasi dengan hijau. Ya, hijau-hijau, terutama beberapa koin yang masih menerima sentimen positif seperti LTC ya, Litecoin, kemudian XRP ya, Cardano. Itu beberapa koin atau altcoin ya yang mendapatkan sentimen positif dari ETF-nya, dari kerjasama ya. Itu beberapa koin yang masih di situ, masih perihal ETF dan kerjasama lah. Ya, itu yang benar-benar kita perlukan sebenarnya di koin yang kita hold. Kalau misalkan memang dari developer, dari manajemennya itu masih aktif ekspansi, masih aktif jalin kerjasama, maka adanya sentimen positif terhadap altcoin tersebut, maka ya harganya bisa didongkrak naik kembali gitulah ya. Oke. Sementara ya kita bisa lihat Bitcoinnya naiknya cuma dikit, altcoinnya ya lumayan lah ya, sekitaran 3-15%an lah. Ya ini macam-macam tuh teman-teman ya. Oke. Ini terakhir saya update itu sekitar 4 hari yang lalu untuk pembahasan Bitcoin, Cardano dan juga XRP, teman-teman. Oh ya, kita lihat dulu untuk news event di minggu ini. Ini ada Jerome Powell testify ya, nanti malam jam 10 ya, jam 10 malam. Kemudian besoknya itu ada core CPI ya jam setengah 9, dan jam 10 malamnya ini kembali ada Jerome Powell testify ya, disusul dengan crude oil inventory. Kemudian tanggal 13 Februarinya ada 10-year note auction ya, ada initial jobless claim sama PPI juga. Dan ya ini terakhir pada tanggal 14 Februari nih ada core retail sales juga. Ya cuman yang paling menjadi main event sebenarnya nanti malam sama besok nih teman-teman. Ya ini menjadi penentu, dan ya hopefully market itu bisa mendapatkan sentimen jauh lebih positif untuk kita bisa menikmati market yang hijau, lebih hijau lagi teman-teman, terutama altcoin ya yang bisa recovery ya, at least yang di Desember pada nyangkut ya bisa kejemput. Itu dulu aja harapannya teman-teman, nggak muluk-muluk ya, mungkin itu udah bisa mengobati banyak orang yang nyangkut lah setidaknya. Dan di sini ada ekspektasi, salah satunya core CPI ini ekspektasi naik, tapi untuk CPI yang month over month-nya ini mengalami penurunan ya. So kalau memang adanya penurunan seperti ini ditambah dari Jerome Powell yang semoga dia dovish ya teman-teman, semoga dia dovish ya, mungkin ada buka omongan, oke ini nanti kita bisa pertimbangkan di next meeting untuk melakukan cut rate dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa membawa sentimen yang benar-benar positif ke market teman-teman. Dengan dia speak seperti itu aja, ini market saya cukup yakin bisa hijau pekat teman-teman ya. Jadi kita banyak doa-doa ya, semoga apa yang kita harapkan semuanya bisa menjadi kenyataan lah, setidaknya di bulan Februari ini teman-teman ya, setidaknya. Kemudian kita lihat juga untuk dari segi Bitcoin ETF flow-nya ya, ini terakhir kali ada outflow di 10 Februari ya. Ini kemarin nih kita bisa lihat outflow-nya di 186,3 ya million US dollar. Ya sebenarnya dari segi ETF juga belum bagaimana ya, karena kita bisa lihat juga secara price action dia masih sideways aja, cenderung menunggu ya untuk ya ini Jerome Powell testify sama CPI ya. Kemudian untuk liquidation map ya per satu mingguannya ini terakhir kali jemput liquidation cukup gendut di 94.900-an dan sekarang beranjak naik, dan ini ada area tebal di 98.640 dan 98.800 lah. Ya jadi memang di sekitar 99.000 ini tebal ya nih. Banyak sekali yang sell short di situ ya, sooner or later ini akan kejepret juga. Ini udah dikit lagi teman-teman ya. Nanti mungkin aja dia cuma sekedar bikin tail candle atau ya di hit seperti ini. Nih seperti ini juga gitu. Ya jadi hati-hati yang melakukan sell short di sekitaran area tersebut. Oke, kita lihat dulu untuk Bitcoin dominance, dan ya ini adalah outlook yang terakhir kali saya sharingkan di video 4 hari yang lalu ya untuk Bitcoin dominance. Maka kita bisa expect untuk dia masih melanjutkan penguatannya sebelum dia mengalami penurunan kembali. By the way ini secara daily ya, jadi satu candlestick itu satu hari memakan waktu beberapa hari nih, 1, 2, 3, 4 hari sebelum dia melanjutkan penurunannya gitu. Makanya kemarin secara short term kalau memang proyeksinya dia ada yang pemantulan dulu, mantul dulu, naik dulu,
maka altcoinnya akan kembali tertekan gitu ya. Nah sekarang waktunya dia rejection kayak gini, balik arah nih, altcoinnya balik hijau teman-teman ya. Jadi expect Bitcoin dominance bisa drop, setidaknya dia tes dulu nih di EMA 21, area sebelumnya terdekat di 60,4 sampai 60,76%, area lebih bawah lagi baru di 59,8 sampai 59,74% teman-teman. Jadi ini menjadi dua area concern dulu untuk Bitcoin dominance ya, untuk secara short to mid termnya. Oke, jadi masih sama seperti penjelasan yang lalu, every time dia bikin hit ya tail candle ke atas, ada disusul dengan adanya koreksi atau rejection kayak gini juga nih, 1, 2, 3 ya, 4, 5 kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini juga sempat yang nge-spike bikin tail candle tapi masih perlahan naik baru sebelum dia lanjut turun gitu ya. Jadi memang kita expect ini bisa terjadi sama seperti sebelumnya nih ya, dia nge-spike naik dan akhirnya turun, tapi ya sebelum ini cuman rentan waktu 2 mingguan. Jadi kalau misalkan kita merasakan real all season ya, ini kan kalau kemarin saya bilangnya itu sebagai mini all season. Jadi kalau misalkan kita merasakan the real all season, maybe sedikit lebih lama. Kalau sebelumnya ini mini all season 2 minggu, ya ekspektasi kurang lebih 1 bulan kita merasakan the real all season ya. Jadi itu ya, sekali lagi yang saya reminder, karena ya pergerakannya pun cenderung tidak lama ya, karena kan sekarang orang-orang itu lebih mengadopsi ke Bitcoin gitu ya. Jadi semua mata tertuju ke Bitcoin. Jadi kalaupun ada the real all season, tidak mini all season seperti ini, maka ya estimasi 2 minggu sampai 1 bulan. Nah itu adalah range waktu atau estimasinya. Jadi bersiap ketika memang kita nanti benar-benar merasakan euforia itu, ketika sekarang market ini sedang lesu, orang-orang udah banyak out di market, udah nggak percaya lagi sama altcoin gitu ya. Ya mungkin waktunya cenderung lebih singkat. Kemudian untuk Bitcoin secara daily ya, secara daily sebenarnya kita bisa lihat nih candlenya tipis banget sideways ya, di range 95.500 sampai 97.000 selama 1 minggu terakhir ini, cuman di situ. Dan ya ini bertahan terhadap SNR sebelumnya, kemudian trend resistance dan ya di sini adanya confluence of support ya di sekitar 95.500 sampai 97.000 dolar, dan sekarang baru adanya reaksi bounce. Dan kalau kita lihat secara weekly juga ya, ini weekly-nya closing juga cukup oke ya, malah bisa dibilang oke lah ya. Dia bikin tail candle cukup panjang dan closing masih di atas 95.000 dolar plus juga di atas trendan resistance sebelumnya, maka ya kita bisa expect lah ya, setidaknya untuk dia mendapatkan rebound terlebih dulu teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat secara daily di sini, next area potentially targetnya kita bisa cukup antisipasi kembali di 98.500-an sampai 100.000 dolar. Ya di sini terakhir kali adanya rejection, area psikologis dan juga EMA 21 nih secara daily time frame. Jadi cukup antisipasi di level area tersebut, tapi ya kalau memang besok akhirnya kita mendapatkan good sentiment, bukan hal yang mustahil kalau misalkan Bitcoin ini berprogres menuju next area target supply ya di 101.400 sampai 102.800-an dolar nih, sekitar area itu. Ya, jadi masih possible sekali lagi untuk si Bitcoin bisa achieve setidaknya area situ. Sebenarnya belum kemana-mana kalau kita lihat secara garis besar tuh, cuman sideways doang ya. Cuman kan masalahnya di Bitcoin dominance, maka kita harapkan ketika memang Bitcoinnya masih bermain di range ini, belum bergerak terlalu jauh, maka ya kita bisa expect untuk Bitcoin dominance semoga dia mengalami penurunan terlebih dulu gitu ya. Dan ini adalah another perspektif yang pernah saya sharingkan ya. Mungkin ini waktu itu saya sharingkan di awal tahun teman-teman ya, dimana kita lihat di awal tahun 2024, dimana itu tahun lalu. Kalau kita lihat proyeksinya adalah di sini kita mendapatkan sideways ranging, kemudian adanya drop ya, nih adanya drop sebelum dia rally ya. Kemudian di sini kita bisa sempat sideways sampai pertengahan April ya, sebelum dia lanjut konsolidasi panjang teman-teman. Maka ya kita bisa expect hal serupa bisa terjadi. Cuman kan sayangnya nih, karena the Fed, kemudian perang dagang dan lain sebagainya, kita mendapatkan sell off di market. Dan ya di sini malah sampai awal Februari ya, minggu kedua Februari lah kurang lebihnya, market ini konsolidasi sebenarnya untuk Bitcoin, tapi altcoin itu menangis gitu ya. Jadi mungkin kalau memang kita mengambil pada proyeksi yang sama, setidaknya di pertengahan Maret ya itu bisa menjadi area top ya. Ini pertengahan Maret sampai pertengahan April nih
kurang lebihnya. Kalau misalkan kita mengambil range ini menjadi area topnya nih, tuh. Ya. Saya tandain dulu dan ya kurang lebih seperti itu. Maka ya kita akan melihat potensi untuk topnya itu di sekitaran pertengahan Maret sampai pertengahan April di tahun ini, teman-teman. Ya baru nanti dia berprogres akhirnya turun dan konsolidasi lagi cukup panjang, karena biasanya memang Q2, Q3 itu orang lebih banyak cash out dulu ya untuk summer holiday dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang kita bisa expect kalau memang mengikuti outlook yang ini, saya rasa masih sejalan, teman-teman, karena secara struktur belum patah. Dan ya kita lihat here we go, apakah memang benar-benar kita mendapatkan hal serupa atau tidak gitu ya. Cuman saya pribadi masih cukup yakin untuk market bisa dikasih rally kembali setidaknya sampai pertengahan Maret dan maksimal itu di pertengahan April 2025. Tentunya kalau memang nanti kita mendapatkan hal serupa seperti ini, ya jangan lupa untuk di take profit, jangan malah makin FOMO. Oke, itu pesan saya. Dan ya untuk Bitcoin time frame 4 jamnya, ya 4 jam sebenarnya ini terakhir saya update ini sempat break, tapi ya akhirnya dia drop lagi ya dari falling wedge-nya dia. Konsolidasi sideways ya, masih terjaga di atas Fibo 0,6 atau di sekitar 95.500-an, teman-teman, untuk si Bitcoinnya. So sekarang posisinya beberapa area krusial ya, yang terdekat adalah di sini. Terakhir kali dia bikin week candle itu di 100.179 dolar. Ya, ini adalah area yang wajib sekali di take out ya sama Bitcoin pertama. Lalu kedua, di highest-nya dia saya markingin di sini. Nah, ini adanya area supply di sekitar 102 sampai 102.500 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan dua range area ini yang sekali lagi wajib di take out sama si Bitcoin, teman-teman. Ya, wajib sekali di take out sama Bitcoin. Ya, itu menjadi kuncinya. Yang nanyain Bitcoin gimana nih bro untuk dia bisa sign reversal dan lain sebagainya, ini dulu. Ini area pertama harus mampu di take out, kemudian area kedua mampu di take out kembali. Nah, ini probabilitas untuk Bitcoin lanjut ke next area 105-106 ribu itu lebih besar. Ya, ini dulu beberapa area yang harus mampu di take out. Dan ya kita lihat dulu nanti reaksinya seperti apa, karena terakhir kali dia bikin tail candle cukup panjang, menandakan memang market itu belum cukup kuat untuk mengangkat harganya ke level di atas 100.000 dolar. Tapi somehow kalau memang nanti kita melihat bull candle closing di atas ini, berarti kan menandakan oke, selling pressure-nya itu udah lebih lemah. Orang itu udah lebih condong buyback lagi, teman-teman. Dan ketika sekarang pun kita lihat ini masih di area fear, teman-teman. Ya, sekali lagi fear. By the time nanti ini mampu di take out, ya kemungkinan untuk fear and greed indexnya udah berada di level normal lagi. Ya, ditambah kalau nanti altcoin lebih positif, lebih hijau lagi, ya maka akan cepat untuk dia dari normal ke greed, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi ngelihat fear kayak gini, ini menjadi peluang sebenarnya. Ya, untuk teman-teman yang mau memanfaatkan. Ya, itu dari saya. So itu aja teman-teman ya, kita menunggu untuk besok seperti apa ya. Semoga yang terbaik untuk kita semua yang masih bertahan di market bisa memetik hasil di beberapa hari bahkan beberapa minggu ke depan ya. Itu aja dari saya, tetap semangat buat semuanya dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.